Ya 5 hari itu kalau di alam gaib kayaknya 1 hari. Ketemu apa lagi di sana? Bapak-bapak Ngapain bawa bapaknya? ya ngasih keris, ya bisa pedang-pedang Mainin pedang atau bawa pedang? ngasih. Ngasih pedang? Iya. Kamu terima nggak? Enggak, ya katanya jangan ya jangan, dia mau goda kamu, ya bisa ikutlah sama dia. Gibran, boleh diceritain nggak? Kamu dari sini berangkat naik ke Gunung Guntur ada berapa orang? 14 orang sih. Siapa aja tuh? Ya teman-teman aja. Teman-teman semua? Iya. Seumuran Gibran juga? Ya udah ada dewasa. Udah ada yang dewasa juga. Boleh diceritain nggak Gibran dari pas datang itu gimana ceritanya dari awal? Ya lagi ngobrol-ngobrol sih sama temen. Di tenda. Iya. Terus? Ya aku mau tidur dulu ya duluan. Ya sok katanya. Ya tidur di tenda ada 5 orang lagi tidur. Yang lain ngebangunin dulu yang lain. Yang nggak tahu ada teman ngebangunin sih, ya kayak pulas tidur. Gibran ngerasa nggak ada yang ngebangunin gitu? Iya. Padahal teman-teman pada ngebangunin Gibran. Iya. Pada saat itu tujuan mau kemana? Mau ke puncak. Mau ke puncak. Dari pos? Pos 3. Dari pos 3. Semua ke puncak, ada yang satu yang kembali ke pos 3. Iya, katanya sih yang nggak ada di tenda Gibran. Kami mengetahui Gibran hilang itu pada maghrib ya, hari Minggu maghrib tanggal 19 September. Kami sempat panik juga begitu dikabarin Gibran hilang. Selanjutnya kami bersama ibunya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk diberitahukan karena itu wilayah hukum Polsek Tarogong Kaler. Nah, maka kami saat itu juga berpamitan ke Polsek Wanaraja. Selanjutnya kami menuju ke Polsek Tarogong Kaler. Dari Polsek Tarogong Kaler kita sampaikan sebagaimana informasi yang kami terima, kecemasan yang kami rasakan juga kami sampaikan ke anggota piket ya saat itu, piket Tarogong Kaler. Di sana responsif dari pihak Tarogong Kaler itu, beliau langsung menghubungi pihak dari mungkin dari petugas di sana, mungkin petugas gunung itu. Ngontek ke sana, berkomunikasi, pada akhirnya sama ya, yang disampaikan ke Polsek dengan yang kepada kami dari petugas di atas itu sama, minta waktu 1 kali 24 jam untuk pencarian Gibran. Apabila dalam waktu tersebut belum ditemukan, maka mereka pun itu akan segera berkoordinasi dengan tim SAR. Sampailah ke rumah, ke sini kita berdoa, ibunya nggak bisa tidur. Gelisah terus ibunya nggak bisa tidur gitu kan. Ibu kami yang panik ke ibunya juga, panik ke anak gitu kan, panik ibunya nggak bisa tidur, nangis terus, ayah. Baru tidur sebentar dia langsung bangun lagi gitu kan, nangis. Ya bang, ayah bang, katanya. Ya sabar, kata saya kan. Gibran anaknya cerdas, kata saya, dia pasti bisa mengatasi situasi.
Tim Detikom melakukan perjalanan ke lokasi Curug Cikoneng, Gunung Guntur, Garut. Tempat ditemukannya Gibran, pendaki berumur 13 tahun yang sempat hilang September lalu. Ditemani oleh komandan dan anggota Sat Samapta Polres Garut beserta Ade Leji selaku Kuncen Gunung Guntur. Baik rekan-rekan, untuk siang hari ini kita bersama Mang Ade dan rekan-rekan dari media akan melaksanakan kegiatan pengecekan di Curug Cikoneng. Tentunya ada beberapa perhatian disampaikan. Yang pertama, jaga keselamatan dan kesehatan dari rekan-rekan. Tidak usah kemudian bercanda, tapi serius dalam kegiatan ini. Yang kedua, tidak sombral. Perhatikan untuk tidak berkata-kata kasar ataupun bercanda yang berlebihan. Intinya bahwa kita akan mengecek Curug Cikoneng yang awal ditemukannya Gibran. Itu saja rekan-rekan untuk perjalanan kita berdoa dulu bagi keselamatan kita semua. Tentunya siap gerak. Mulai kegiatan, kita mulai. Selesai. Secara tepat, gerak. Masuk ke kendaraan. Kita jalan wartawan. Jadi awalnya sekitar hari Senin kami mendapat laporan bahwa ada pendaki yang hilang di Gunung Guntur. Nah, saat mendapat laporan itu kami langsung tindak lanjuti atas perintah dari Pak Kasat Samapta Polres Garut memerintahkan untuk anggota Dalmas sekitar 12 orang segera pergi ke Gunung Guntur bersama beliau. Nah, hari ketiga formasinya sama kayak hari kedua, cuman kita ambil jalur yang kiri yang berada Curug Cikoneng. Di situ kan ada tim SAR dari Polres Garut, ada tim SAR gabungan, masyarakat juga. Kita udah nyusuri sungai itu sampai ke Curug Cikoneng tersebut, cuman masih nihil, belum ditemukan tanda-tanda juga belum ada. Tapi kunaon eta Mang De tim SAR uawi kadinya teka tinggal ke tim SAR mah. Teka tinggal dan dina aya nu di alam goib. Di alam gaib. Dan rebo deh malam Kamis ditirari ku abi teras disusukan ada aya disusukan Curug Citis nanti pos tilu deh
eta uih teh dugi katabu opat subuh uih teh milarian tiluan panam tumaman milarian. Kalau dari sini berapa menit lagi? Dari sini ya seberapa jaman lagi. 15 menit ya? Ya. Masih nyusurin sungai terus sampai atas? Iya, sungai terus memanjat tambang. Kalau saya sendiri nggak pernah ke tambang. Mungkin diselamatkan sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boka para karun-karuna atuh kelihatan atuh kulona atuh kalian. Mungkin bantasan mungkin diselamatkan ya kan. Al-Fatihah. Medan yang dilalui cukup terjal dan berbatu, sehingga untuk sampai di lokasi harus menggunakan tali tambang. Jalur yang kami lewati merupakan jalur yang dilalui oleh Ade Leji saat mendapat petunjuk atas keberadaan Gibran. Awatos dia kemurang kali, kedua anak keluarga abdi, supaya ulah sepi gitu ke pendaki. Ya alhamdulillah ya petunjuk deh ya abdi teh. Mau berjumaah teh, hari dan jumaah abdi berangkat, yang paku bumi teh ya. Berangkat tabuh tilu, awatos laka Pak Mamat di bumi teh. Aya kapol, aya Bapak Kapolres, Bapak Ibu, awatos laka Ibu Tati ngurusi bumi di base camp.
kawan teh sabi angkat tabu tilu dongkap kali itu tabu 4 tadi pas makukeun eta jarak 15 menit menemongan gitu bukan yang yakin habis saya yakin aya di dinya gitu tidak petunjuk dan aya izin di Allah aya petunjuk ya habis kapaksa makukeun eta di luhurna. Buat tawasulan dulu sini udah beres tawasulan saya makukan paku bumi di atas jarak 15 menit kelihatan sana Nah, langsung ninggal ke penak ngelupakan eta Gibran. Atas tadi sana kalau di handap di pangku atas di pangku data emut dia dikunci pasian cai waktu itu terus pasian cai terus dieutan terus ditaros ku abdi Iban sareng saha ka dieu da abdi teh kenapa aya ngawitan main nyana ku opatan tina tenda teh nya dicanak lah ka puncak hiji. Di puncak hiji teh keopatan jalmi teh nah cenah abdi terang-terang aya di dieu kitu terang-terang aya dina sungai gitu. Oh kitu aya nu masihan tuang di dieu aya cenah Pak ngelupakeun ini masihan nasi sama ikan aya deui nu masihan deui cenah aya apa naon roti oh roti teras waktu tadi tepak punukna emut sadayana cing emut teras waktu tadi pasian makan ada persiapan abdi saya yakin kudu kapenak ayeuna gitu ti bumi nyanak sangu waktu teh kana misting nyanak sangu kana misting dipasikeun di ditu cenah pasian tuang biasa atas 4:30 abdi teh bingung gitu nelponan ke dieu teh aya sinyal ngawitan cuman di alam gaib itu cuman katanya Gibran gitu kami katanya ada pasar gitu harusnya katanya itu lawang guha lawang keraton bener kelihatan saya lawang keraton di sini lawang masuk atau lawang ya pintu masuk alam gaib. Nelponan ke warga bawa ke Polres ke Pak Mamat nelponan da aya sekedik da kalau dikirimkeun fotona lewat WA dan ieu murangkali tos kapenak gitu kirim-kirimkeun abdi bingung jeung ieu kumaha ieu budak janakna cing teh handap da abdi teh kapaksa tah ngaranang naprok cing ka dieu kana tongong ngaronang ka luhur dicanak teras tatos dugi ka nu datar nu rata minta tolong abdi teh gogorowokan tolong minta bantu bereng we mau tim sar teh ka dinya nalulungan abdi jeung murangkali canak murangkali eta meunakeun eta. Kalau tadi Gibran bilang Gibran gak berasa ada yang bangunin. Ketika Gibran bangun sendiri, udah ada di mana lokasinya? Ya di sungai itu. Curug Cikoneng, tempat Gibran ditemuin. Apa yang Gibran lihat di sana? Ya banyak. Apa aja? Ya kayak makhluk-makhluk gitu. Kuntilanak, pocong, itulah. Semua Gibran lihat? Ya dari pos 2 sampai pos 3 sih ya ada yang ya ada yang lihat. Oh Gibran berarti memang bisa ngelihat juga ya? Pada saat itu Gibran ketakutan nggak? Enggak sih. Kenapa? Ya kayak biasa lihat kayak gitu, udah biasa.
Tapi kan keberadaan Gibran sendirian nih di hutan, gitu, nggak ada temen, nggak ketakutan sama sekali. Jadi ya ada yang jaga-jaga di tubuh, udah ada yang jaga-jaga. Ya dia bilang sih santai, ya jangan takut. Sehari-hari dia nggak tidur, ya jadi selalu jaga. Jagain Gibran. Kalau kemana-mana, ya dia tidur, ya makhluk-makhluk sih ya datang gitu. Jadi pikiran udah kosong lah, ya dia nggak ada. Oh, dianya nggak ada ketika itu? Ya lagi tidur gitu. Selama kamu hilang, kamu sadar nggak kamu ngilangnya tuh 5 hari? Enggak, ya nggak sadar. Nggak sadar? Taunya berapa lama? Ya beberapa jam, kayak beberapa jam. Yang ngerasa hilang sih, ya kayak biasa. Kayak biasa aja? Ya kayak ada kampung-kampung gitu. Eta kan Gibran 5 hari tah. Iya. 5 hari eta teh kumaha we sih Gibran eta selama di ditu teh? Ya 5 hari itu kalau di alam gaib kayaknya 1 hari. Kalamanku saya, itu kalamanku saya 1 hari rasanya. Nongkrong ke rumah ada satu hari. Gibran menyadari diri Gibran itu hilang atau bisa dibilang, wah bukan tempat saya nih, tempat awal saya nih gitu. Itu kapan? Ya pas hari Jumat sih sadar ya. Pas hari Jumat? Ya jadi ada yang ajan. Mau naik ke bukit, yang nggak sampai-sampai naiknya. Ya tetap di situ. Ya akhirnya terus naik, maksain. Udah di atas mau sampai, ya kayak ada yang dorong. Dorong kemana? Ke sungai lagi. Jadi kemanapun Gibran pergi, Gibran balik lagi ke sungai itu? Ya mau sampai ke bukit itu, ya ada yang dorong di depan. Jatuh lagi? Iya, jatuh. Ya nahan gini, ya nggak bisa lurus sih ini tangan. Selain itu ada apa lagi? Selain bukit yang Gibran coba lewatin dan ternyata nggak nemu jalan keluarnya? Dari pertama sih ada yang ngasih makan. Wujudnya kayak gimana? Ya kayak ibu-ibu sih. Ibu-ibu? Ya, nggak kelihatan mukanya. Mukanya nggak kelihatan. Pakai baju apa? Ya putih. Ya semuanya putih sih, yang nggak kelihatan mukanya. Semuanya putih nggak kelihatan mukanya. Ngasih Gibran makan? Iya. Apa makanannya Gibran, lihat nggak? Ya nasi ikan sejenisnya. Oke, nasi sama ikan. Ketemu apa lagi di sana? Bapak. Ngapain bapak-bapaknya? Ya ngasih keris, ya bisa pedang. Mainin pedang atau bawa pedang? Ngasih pedang? Iya. Kamu terima nggak? Enggak, ya katanya jangan. Ya jangan, dia mau goda kamu, ya bisa ikutlah sama dia. Kan kamu 5 hari nih nggak makan, nggak tidur gitu. Pas dikasih makan sama sosok tersebut, kenapa nggak mau? Ya nggak mau. Kenapa? Ya udah tahu kalau di gunung kalau ada yang ngasih apa, ya makhluk gitu. Ya makhluk kayak wujud manusia, ya jangan. Gimana cara Gibran bertahan hidup selama 5 hari itu? Ya nyari makan sih, ya nyari telur burung. Kondisi telur mentah kamu makan? Nah, boleh diceritain nggak sampai akhirnya Gibran ketemu sama Mang Ade ini? Ya dia sih ya kayak teriak Gibran gitu. Terus? Ya lihat di sini Pak, kata Gibran. Ya dia datang ke bukit, ya naik dulu bukit nih sih dikit. Dia langsung naik makan, ya makan sebentar sih dia ngeburu-buru dulu. Terus dia ya
lagi sakit sih ya, habis siuman. Habis sakit ya dada sakit. Ya seluruh badan sakit. Ya kaki sakit sih ya, kayak gede kaki. Kayak susah jalan ya, terus maksa. Kondisi Gibran pada saat itu? Iya. Akhirnya di situ Gibran ketemu sama Mang Ade? Iya. Katanya Gibran dalam posisi terkelungkup juga, itu benar? Iya. Jadi ya kayak mau tidur, ya udah pasrah sih. Pada saat itu Gibran udah mulai pasrah? Ya ada yang nyelamatin syukur ya nggak syukur, ya gitu. Kita coba kiri kanan, tengah juga turun, nggak ada. Untuk hari kelima kita coba sisir dari bawah, yang kiri kanan juga naik ke atas dari pos 3 udah. Kita istirahat sebentar, kita cari ke puncak. Di puncak masih nihil, kita turun ke pos 3. Nah di situ baru ada laporan bahwa Gibran udah ada ditemukan sama masyarakat di Curug Cikoneng. Nah, kita dikirim sama Kasat Sabara 6 orang untuk langsung terjun ke bawah, langsung mengamankan lokasi. Namun mengingat fungsi kita juga untuk mengamankan Gibran, lalu langsung diambil alih oleh kita, yaitu saya, Bribda Epin dan Saiful. Nah kita bergantian itu menggendong, ada yang clear area, buka jalan, sama ada yang ngasih minum. Gantian setiap per 100 sampai 200 meter. Lalu sampai di ambulan kita pun menemani Gibran. Sempat komunikasi Mbak, jadi ketika digendong Gibran tuh kayak yang aneh, kaget terus ditanya kemana aja, kemana aja sambil digendong tuh. Mungkin karena lemas dan capek, dia jawabnya sambil lesu, nggak kemana-mana katanya, kata dia tuh, di sungai kata dia. Oh, ketika udah itu gak banyak pertanyaan, cuma cukup itu aja. Karena mengingat kondisi dia juga yang lagi capek, jadi tidak dilanjutkan pertanyaan-pertanyaannya Mbak. Perubahan perilaku tidak ada perubahan, cuman emosional ya. Emosional di sini tampak ada perubahan. Karena apa? Kami tahu Gibran sebelumnya belum pernah dia itu bicara keras ke orang tua. Belum pernah dia itu melotot ke orang tua. Terus belum pernah dia itu membentak ya, bukan marah ya, membentak. Belum pernah membentak orang tua. Kami pun sedang mengkaji itu apa kira-kira yang melatar belakang itu gitu. Apakah karena situasional di sana atau karena mungkin situasi saat itu yang dirasakannya emang sedang mendesak tapi kami lalai gitu kan, apa gimana gitu, sehingga ada sebuah ketidakberkenanan mungkin bagi anak atau apa. Kami pun sedang mengkaji itu. Tapi secara perilaku itu tidak ada perubahan. Secara perilaku tidak perubahan, dia baik tetap seperti itu. Cuman dari emosional aja, ya betul ada perubahan. Tapi sekarang udah baik. Sekarang udah baik. Sebelumnya kan ada instruksi dari Bu Kapus bahwa Gibran sudah ditemukan, disiapkan tempat untuk beliau. Kita nggak langsung menerima di UGD, kita langsung ke ruangan. Kebetulan UGD lagi full, jadi segala tindakan kita lakukan di ruangan. Kondisi Gibran pas datang dalam keadaan lemas dan agak demam dengan suhu 38,2 derajat Celcius.
Tekanan darah 90/70, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, dan SpO2 pas datang tanpa oksigen 98%. Pas datang kita cuma menemukan luka lecet aja di kaki sebelah kiri, di telapak, luka-luka lecet, dan kita melakukan perawatan luka ringan aja. Gitu. Yang lain-lainnya nggak ada. Jadi Gibran di sini diterima tanggal 24. Jadi tanggal 25 besoknya boleh pulang. Lima hari tidak makan, tidak minum, itu kemungkinan akan terjadi kekurangan baik itu cairan ataupun nutrisi. Bisa terjadi karena memang penggunaan dari proses mekanisme di dalam tubuh, sehingga nutrisi dan cairan juga kalau tidak ada penambahan atau asupan ke dalam tubuh itu akan berkurang. Kadang-kadang di saat seseorang itu kekurangan cairan atau yang bisa kita sebut sebagai dehidrasi, mungkin di arah dehidrasi yang ringan sedang seringnya, biasanya kalau berat biasanya dia sudah tidak bisa komunikasi. Yang sedang itu biasanya suka agak terlihat orang yang seperti linglung gitu. Nah itu kemungkinan sih memang karena kekurangan cairan. Biasanya seperti itu, akan kelihatan seperti itu. Cuman apakah ada halusinasi atau enggak, ya itu mungkin yang bisa menjelaskan orangnya. Kalau melihat di pengalaman Gibran ini, yang dia tidak ada masukan ini adalah makanan. Ya kalau air sih sebetulnya kalau dilihat karena sebagian besar tubuh kita itu terdiri dari air, kalau kekurangan biasanya akan lebih berdampak kekurangan air daripada kekurangan makan gitu. Nah selama dia hilang itu justru dia lebih banyak minum airnya dibanding makanan gitu. Jadi kayaknya kekuatannya dia terbantu dengan konsumsi dari air gitu. Dan itu ya kemungkinan dia paham akan lebih baik air daripada makanan, karena makanan dia juga tidak tahu apakah itu bisa dimakan atau enggak gitu ya, karena di kondisi gunung yang tidak ada orang yang bisa menyediakan makanan, kecuali kalau misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang bisa langsung dimakan gitu ya. Sama halnya dengan wisata alam lainnya di Indonesia, Gunung Guntur pun memiliki aturannya sendiri untuk para pendaki. Mengikuti aturan tersebut sama dengan menunjukkan kehormatan terhadap alam itu sendiri. Yang dilakukan ke pendaki mah teh ada ya abdi mah mau berangkat dari base camp, lapor dulu ke base camp, lapor dulu harus berdoa. Jangan sompral, jangan sombong, jangan aing tahu ya ke gunung aing geus nyaho gitu. Ke Gunung Guntur mah geus nyaho sepertinya kasarna. Da ulah sampai ka kitu. Samane apa, samane tahu